Halo Tribuners, senang sekali saya Mesya Marasabesi bisa menyapa Anda kembali di Tribun Ambon hari ini edisi 6 Januari 2026. Di mana sejumlah informasi terbaru dari Kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Soal eksekusi lahan Dusun Kebun Cengkeh di Amahusu, PN Ambon sebut ditunda bukan dibatalkan. Polemik rencana eksekusi lahan di Dusun Kebun Cengkeh, Negeri Amahusu, Kota Ambon terus bergulir. Di tengah penolakan warga dan keberatan kuasa hukum 21 pemilik rumah, Pengadilan Negeri atau PN Ambon menegaskan bahwa eksekusi belum dibatalkan, melainkan masih berada dalam tahapan proses dan saat ini ditunda. Juru bicara PN Ambon Yefri Bimusu menjelaskan bahwa perkara eksekusi tersebut berasal dari permohonan pemohon eksekusi atas putusan tahun 1985 yang telah berkekuatan hukum tetap atau BHT. Permohonan itu kemudian ditindaklanjuti sesuai mekanisme hukum yang berlaku. Ia menegaskan pelaksanaan eksekusi tidak dilakukan serta-merta, melainkan melalui tahapan yang ketat dan berjenjang. Yefri membenarkan adanya dua aksi demonstrasi yang terjadi terkait perkara tersebut. Aksi pertama datang dari pihak yang mengatasnamakan termohon eksekusi dan menolak pelaksanaan eksekusi. Sementara aksi tandingan datang dari pihak pemohon yang mendesak agar eksekusi tetap dilakukan. Menurutnya perbedaan pandangan itu masih berada dalam koridor proses hukum yang sedang berjalan. Terkait pemanggilan para pihak, Yefri menegaskan bahwa hal itu merupakan bagian dari tahapan yang telah dijalankan. Dalam proses konstatering, PN Ambon turun langsung ke lokasi. Ia menambahkan proses eksekusi bisa saja dihentikan atau dilanjutkan, tergantung perkembangan hukum selanjutnya. Menjawab isu pembatalan eksekusi, Yefri menegaskan bahwa hingga kini eksekusi belum dibatalkan. Ia menyebut proses tersebut masih berjalan meski menjelang akhir tahun terdapat berbagai kegiatan internal pengadilan. PN Ambon juga membantah isu adanya dugaan penyelewengan oleh pelaksana harian atau PLH Panitera. Ia menegaskan bahwa pergantian Panitera bukan akibat konflik internal, melainkan bagian dari mutasi rutin. Terkait substansi dan pertimbangan hukum dalam putusan PN Ambon nomor 177 tahun 1984 yang menjadi dasar eksekusi. Yefri menegaskan pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk mengomentari. Namun ia membuka ruang penyelesaian damai apabila para pihak sepakat. Menutup keterangannya, Yefri menekankan bahwa proses hukum masih berjalan dan publik diminta mengikuti tahapan yang ada. Sebelumnya, kuasa hukum warga Brian Karyo menyatakan akan mengajukan gugatan perlawanan atau verzet atas permohonan eksekusi tersebut. Ia menilai terdapat anomali perbedaan atas objek, warga yang tidak pernah berperkara justru ikut tereksekusi, serta adanya pemilik tanah bersertifikat yang tidak pernah menerima unmoney. Brian juga menegaskan bahwa jika objek eksekusi kabur atau melampaui amar putusan, maka Ketua PN Ambon seharusnya mengeluarkan penetapan non-eksekutabel, bukan memaksakan eksekusi. Berkaitan dengan masalah ini, Tribuners, tribunambon.com telah berupaya mengkonfirmasi pihak pemohon, Josephus Nicodemus Was, sejak 22 November 2025, namun hingga berita ini diterbitkan, konfirmasi itu belum direspon. Yang bisa kami jelaskan dari jubir dan humas begini, dalam eksekusi itu ada pemohon, ada termohon. Kemudian dalam pertanyaan teman-teman media, kemarin ada permohonan dari pemohon eksekusi terkait dengan perkara tahun 1985 yang sudah BHT atau berkekuatan hukum tetap. Dari permohonan itu kemudian ditindaklanjuti oleh Ketua Pengadilan Negeri dan Panitera. Kemudian ada namanya tahapan eksekusi. Nah, tahapan eksekusi dah mulai dari ada penetapan untuk dipanggil, di-unmanning, diperingatkan, kemudian ada constatering dan seterusnya. Nah, teman-teman media sudah mengikutinya kemarin. Tentu di situ ada pemohon, ada termohon. Kemudian kemarin betul ada demo. Demo yang pertama datang dari pihak mengatasnamakan termohon karena menolak dilakukannya eksekusi. Kemudian ada yang menyatakan bahwa
kami tidak mau eksekusi itu dilakukan karena beberapa rumah di dalamnya menurut versi mereka itu masuk dalam objek eksekusi. 7 atau 8 rumah saya kurang tahu, tetapi kemudian ada demo tandingan atau demo dari pihak pemohon, mengatasnamakan pemohon, mereka menginginkan agar tetap dilakukannya eksekusi. Nah, teman-teman media, ini masih tahapan eksekusi namanya. Kemudian kalau pertanyaannya apakah pengadilan sudah melakukan pemanggilan, itu tadi dijelaskan. Jadi bahasa hukumnya adalah pelaksanaan eksekusi itu ada tahapan. Tahapan pertama permohonan masuk, tahapan berikutnya dipanggil pemohon dan termohonnya, diperingati termohonnya, ada namanya unmanning. Kemudian dia konstatering, diturun ke sana mengecek. Siapa yang mengecek? Panitra. Nah, disitulah dan timnya. Kemudian karena itu adalah penetapan nanti ketua PN, dengan demikian silahkan diikuti tahapannya, sejauh mana sampai tahapan itu. Nah, teman-teman bertanya tahapannya sampai di mana? Ini masih proses. Nah, proses itu bisa saja dihentikan di kemudian hari jika ada keberatan atau ada gugatan. Nah, bisa saja lanjut karena keberatan pihak ketiga tidak menghalangi eksekusi. Itu kewenangan ketua pengadilan. Jadi begini teman-teman media, bukan batal. Jadi belum batal. Eksekusi itu kalau batal ditunda, nanti ada penetapannya atau ada suratnya, ada pemberitahuannya. Kenapa? Ini masih tahapan, masih proses. Proses ini masih berjalan. Nah, ini kemudian menjelang akhir tahun, maka proses ini masih jalan karena ada kegiatan lain dari kantor yang oleh ketua pengadilan, oleh panitra, maka ini masih berproses. Silahkan nanti ikuti prosesnya sampai di mana. Ya, itu yang bisa kami jelaskan. Satu lagi, tadi teman-teman bertanya terkait dengan apakah ada dugaan PLH panitra melakukan tindak pidana, melakukan tindakan apa, penyelewengan. Kalau dari kami jubir, itu namanya bagian dari tahapan. Kemarin secara administrasi tidak ada panitra, dengan demikian harus diisi oleh PLH atas nama Ibu Yendi kemarin. Dengan demikian sekarang sudah ada panitra yang definitif, maka nanti teman-teman media bisa bertanya lagi ke kami akan menanyakan ke panitranya sejauh mana Pak Panitra yang baru ini melanjutkan pekerjaan yang kemarin PLH kemarin. Ya, itu yang bisa kami jelaskan. Kita ke berita selanjutnya, Tribuners, Desember 2025 inflasi tertinggi dari 6 bulan terakhir di Maluku secara month to month 0,81%. Maluku mengalami inflasi 0,81% secara month to month atau Desember 2025 terhadap November 2025. Ini merupakan inflasi tertinggi dari 6 bulan terakhir. Berikut presentasi per bulannya pada 2025, Juli sebesar 0,26%, Agustus kurang dari 0,09%, September kurang dari 0,2%, Oktober kurang dari 0,5%, November 0,28%, Desember 0,81%. Padahal sebelumnya, jika dilihat pada Juni 2025 sebesar 0,97%, ada penurunan jika masuk pada Juli 2025. Sementara secara year on year atau perbandingan tahunan, inflasi Maluku capai 3,58%. Dengan indeks harga konsumen atau IHK sebesar 110,82, data ini dipresentasikan Kepala BPS Provinsi Maluku Marice Patiwailapia dalam acara peluncuran berita resmi statistik atau BRS di Januari 2026 berlangsung di kantor Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku, Jalan Walter Monginsiri Paso, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Maluku, Senin 5 Januari 2026. Diikuti PLH Sekda Maluku, Kasrul Selang, dan beberapa jajaran organisasi perangkat daerah Provinsi Maluku. Dalam penyampaian, Patiwailapia menyebutkan bahwa komoditas yang dominan memberikan andil atau sumbangan inflasi month to month pada Desember 2025 diantaranya bawang merah, ikan selar atau kawalinya, tarif angkutan udara, tomat, cabai rawit, cabai merah, kemudian bensin, labu siam atau Jepang, ikan tuna atau tatihu, emas perhiasan, daging ayam ras, ikan tongkol atau komo, katela pohon, ikan asap, bawang putih, kangkung, kemudian sabun mandi, ikan kembung atau lema, telur ayam ras, dan pepaya muda.
Sedangkan komoditas yang memberikan andil atau sumbangan deflasi month to month antara lain ada lemon, ikan layang atau mumar, wortel, beras, buncis, tarif angkutan laut, sawi hijau, obat dengan resep, kemudian terong, pisang, gula pasir, ketela rambat, kacang panjang, minyak goreng, talas atau keladi, semangka, tepung bumbu, ketimun, sepatu pria, dan tempe. Sementara itu untuk perbandingan tahunan inflasi Maluku dikarenakan adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya 9 indeks pengeluaran, diantaranya meliputi 1. Kelompok makanan minuman dan tembakau sebesar 6,73%, 2. Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 5,62%, 3. Kelompok transportasi sebesar 3,90%, 4. Kelompok kesehatan sebesar 3,38%, dan 5. Kelompok pendidikan sebesar 2,49%, 6. Kelompok rekreasi olahraga dan budaya sebesar 2,16%, 7. Kelompok penyediaan makanan dan minuman atau restoran sebesar 1,34%, 8. Perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 1,03%, 9. Kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,06%. Sementara 2 kelompok pengeluaran mengalami penurunan indeks, yakni 1. Kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,39%, dan 2. Kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,09%. Atas pemaparan Ibu Kepala BPS, Ibu betul tertarik dengan yang nilai inflasi tadi. Turun 409.000 yang tinggi itu dari September ke Oktober ya. Nah ini mungkin sudah efisiensi sudah mulai dibuka, orang sudah mulai jalan mencapai 29,43. Jadi hotel bintang 2 ya yang nomor 2 terbanyak. Hotel bintang 1 35,2. Kita beralih ke Kabupaten Maluku Tengah. Tribuners, awal tahun 2026, Bupati Zulkarnain pimpin apel bersama seluruh ASN lingkup Pemda Malteng. Mengawali rutinitas awal tahun 2026, pemerintah daerah atau Pemda Maluku Tengah menggelar apel bersama jajaran ASN Selasa 6 Januari 2026. Berlokasi di halaman kantor Bupati Maluku Tengah di Jalan Geser, Kelurahan Namailo, ratusan ASN mengenakan PDH berwarna kaki berbaris rapi sesuai barisan OPD-nya. Hadir dalam upacara Bupati Maluku Tengah Zulkarnain Awad Amir selaku pembina upacara. Hadir pula Wakil Bupati Maluku Tengah Mario Lawalata dan Sekretaris Daerah atau Sekda Maluku Rakib Sahubawa. Maksud kami Sekda Maluku Tengah Rakib Sahubawa. Dalam sambutannya Bupati Maluku Tengah mengatakan tahun 2025 telah dilalui dengan berbagai capaian positif. Capaian tersebut antara lain tata kelola keuangan membaik, digitalisasi pemerintahan semakin berjalan, pengawasan internal semakin efektif, inflasi terkendali, layanan pendidikan meningkat, produksi pertanian naik, dan pendapatan asli daerah terus tumbuh. Bertolak dari hasil kerja keras, dedikasi, dan kolaborasi seluruh ASN, Bupati mengajak para ASN untuk terbuka bahwa masih ada pekerjaan besar yang harus dibenahi, terutama peningkatan kualitas pelayanan publik, optimalisasi PAD, pengelolaan persampahan, dan penanganan konflik sosial di beberapa wilayah masih memerlukan perhatian serius. Di tahun 2026 ini, Zulkarnain menegaskan bahwa fase awal tahun adalah fase penentu seluruh perangkat daerah wajib segera menyelesaikan laporan keuangan tahun anggaran 2025 secara tepat waktu dan berkualitas. Di saat yang sama, Bupati menekankan agar penyusunan dokumen perencanaan tahun 2027 harus mulai dilakukan sejak awal dengan berbasis data, evaluasi kinerja, dan kebutuhan real masyarakat. Dalam konteks pembangunan daerah, peningkatan pendapatan asli daerah terus dilakukan dengan cara yang cerdas dan adil. Inovasi wajib kreatif harus, tetapi rakyat tidak boleh dibebani.
Tentunya refleksi yang jujur atas capaian dan perkembangan ini menjadi pijakan penting bagi perbaikan ke depan. Karena kejujuran dalam evaluasi akan memperkuat langkah kita untuk membangun pemerintah yang semakin profesional dan dipercaya masyarakat. Di tahun 2026 ini, saya menegaskan bahwa fase awal tahun adalah fase penentu. Seluruh perangkat daerah wajib segera menyelesaikan laporan keuangan tahunan 2025 secara tepat waktu dan berkualitas, menyusun laporan kinerja secara akurat, serta menyiapkan arus kas tahun 2026 secara disiplin dan realistis. Saya mengingatkan bahwa kualitas laporan dan dokumen perencanaan mencerminkan kualitas tata kelola pemerintahan, sehingga seluruh pimpinan OPD harus bertanggung jawab langsung atas ketepatan waktu dan dokumen yang disusun. Khususkan upaya pada penutupan kebocoran, perbaikan sistem, dan optimalisasi potensi. Saya perintahkan seluruh OPD pemangku pajak dan retribusi untuk segera menyusun dan melaksanakan rencana aksi serta roadmap digitalisasi dalam rangka optimalisasi pendapatan pajak dan retribusi daerah. ...200 lempeng sagu per loyang antara harapan dan perjuangan para ibu di Masohi. Sagu lempeng yang telah melalui proses pemanggangan siap dijual. Mama Susili Tiloli, 64 tahun di Pujasera, Pasar Binaya, Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku. Senin 5 Januari 2026 pagi sekira pukul 8.49 waktu Indonesia Timur, Tribunambon.com menyambangi lapak dagangan Mama Susi dan rekannya. Di lapak beton dengan panjang sekira 10 meter berjajar beberapa loyang atau nampan berisi tumpukan sagu lempeng. Satu nampan ukuran jumbo itu memuat 200 lempeng sagu, dipasarkan Rp10.000 per 7-8 lempeng. Lempengan sagu bertekstur padat dengan bentuk persegi panjang, diameter lebar sekira 4 cm, bentuk khas sagu lempeng dari negeri Nolot, Kecamatan Saparua Timur, Maluku. Sayangnya 200 lempeng sagu memerlukan 4 hari agar terjual ludes. Di tengah tantangan rendahnya daya beli sagu, Mama Susili Tiloli percaya selalu ada rezeki bagi mereka yang berusaha. Hampir 15 tahun ia mengadu nasib di lapak Pujasera Masohi. Diakui Natal dan Tahun Baru atau Nataru kali ini menjadi momen yang paling sepi pembeli. Lantaran dalam sehari sagu yang terjual tak berkisar dari 5 sampai 6 ikat. Menjadi pusat penjualan sagu, Mama Susili Tiloli masih bersyukur lantaran masih kebagian lapak dari pemerintah. Sesekali Mama Susili Tiloli juga menjual sagu lempeng berbahan dasar singkong yang ia pasok dari Dusun Pia. Sementara itu, rekannya Mama Nurhayati HR 70 tahun berkediaman di Kelurahan Ampera membantu menjajakan makanan ringan khas Maluku yakni bagea, sarut, cakar-cakar, dan roti kacang kering. Mama Nurhayati juga menjajakan hasil kebun yaitu pepaya, ada kalanya pisang, juga nanas. Sudah 40 tahun melakoni profesi sebagai pedagang kaki lima, rupanya cerita Mama Nurhayati tak jauh beda dengan Mama Susili Tiloli. Bagi mereka, sagu bukan sekedar barang jualan, melainkan sumber penghidupan dan pangan lokal yang melekat dengan jati diri mereka. Hey.
Tribuners wajah Kota Masohi usai libur Nataru, Jalan Abdullah Solisa kembali lenggang. Etalase wajah Kota Masohi di Jalan Abdullah Solisa kembali normal, jalanan lengah dari kepadatan lapak dan kendaraan roda 4, roda 3 maupun roda 2. Titik keramaian di pusat perbelanjaan Pasar Binaya Masohi nampak biasa tak sepadat 2 pekan lalu saat momen Natal dan Tahun Baru atau Nataru, tepat 22 Desember 2025 sampai dengan 1 Januari 2026. Pantauan tribunambon.com Senin 5 Januari 2026, sekira pukul 10 pagi aktivitas masyarakat kembali seperti biasa. Belasan lapak petasan yang berjajar sudah diangkut selama kurang lebih 10 hari. Area dengan luasan hampir 1 hektar itu dipadati warga Maluku Tengah dari berbagai daerah yang datang berbelanja. Menjadi budaya di tiap hari-hari besar, acap kali rutinitas tersebut membuat rindu para perantau untuk kembali ke bumi Pamahan Nusa. Walau begitu, Tribuners trotoar bercat putih biru nampak ditutupi lumpur bekas hujan yang mengguyur Kota Masohi 2 hari belakangan, Sabtu 3 Januari 2026 sampai Minggu 4 Januari 2026. Pagi itu, deru mesin dan klakson kendaraan tak seramai 2 pekan lalu. Terbukti hanya 4 mobil taksi berplat putih juga plat hitam yang parkir di bahu jalan Abdullah Solisa, Kota Masohi. Di Terminal Binaya sekira 25 meter dari Pasar Tingkat Binaya atau Masohi Plaza, hanya terparkir 2 mini angkutan umum di depan gerbang terminal. Angkutan umum itu diketahui melayani rute Makariki Masohi. Warung-warung makan di kawasan tersebut juga nampak baru dibuka jika dibanding 2 pekan lalu. Awal pekan ini terpantau cukup lengah. Fadlan Louhatu, 34 tahun, seorang warga Maluku Tengah mengatakan ia sering bepergian dari Wahai Masohi lantaran tugas dinas. Dan pekan pertama aktivitas perkantoran ia begitu antusias. Dikatakan awal tahun ini kendaraan taksi trayek Seram Utara Masohi kembali normal dan lancar. Pasalnya sewaktu momen Nataru kendaraan taksi banyak dicarter penumpang yang bepergian untuk berbelanja. Ia berharap awal tahun menjadi pembuka rezeki untuk bulan-bulan yang akan datang. Dari Maluku Tengah kita beralih ke Kabupaten SBT. Dugaan korupsi dana desa Ainena SBT 1,16 miliar untuk foya-foya di tempat hiburan. Dugaan penyalahgunaan dana desa Ainena, Kecamatan Seram Timur, Kabupaten Seram bagian Timur SBT mengungkap fakta mencengangkan. Dana desa yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat diduga terpakai untuk foya-foya di tempat hiburan. Dalam naskah kronologis perkara, terungkap bahwa dana desa dan alokasi dana desa Ainena yang dicairkan sejak tahun 2021 hingga 2023 tidak digunakan sesuai peruntukan, serta tidak disertai laporan pertanggungjawaban. Dana tersebut bahkan disebut berada dalam penguasaan tersangka selaku penjabat desa Ainena dan bendahara desa Ainena. Selain digunakan untuk kepentingan pribadi, sebagian dana juga disebut sempat dipakai untuk kegiatan sosial di tengah masyarakat, seperti membantu biaya rumah sakit, mengantar pasien melahirkan, hingga membantu biaya pendidikan anak-anak. Namun seluruh penggunaan dana tersebut tidak pernah disertai laporan pertanggungjawaban resmi. Akibat perbuatan para tersangka, negara diperkirakan mengalami kerugian lebih dari 1,16 miliar. Dalam proses penyidikan, Satreskrim Polres Seram bagian Timur menyita puluhan barang bukti yang kemudian diserahkan ke Kejaksaan Negeri Seram bagian Timur pada tahap 2. Barang bukti tersebut meliputi 62 dokumen uang tunai ratusan juta rupiah serta 1 unit sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam dengan nomor polisi DE 331HM.
Uang tunai yang diamankan terdiri dari 509 lembar pecahan Rp100.000, 192 lembar pecahan Rp50.000, serta puluhan lembar pecahan lainnya. Penyidik juga menyita STNK dan BPKB kendaraan atas nama pemerintah Kabupaten SBT Desa Ainena, bukti penerimaan negara, serta kunci kendaraan bermotor. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 dan pasal 64 KUH Pidana. Ini kita pakai 2003 pasal 26 ini usul 3 ini empat. Oke. Masih dari Kabupaten SBT, Tribuners, hari keempat usai tahun baru 2026, 1.250 pengunjung padati Pantai Gumumai Bula. Jumlah pengunjung Pantai Gumumai Kota Bula, Kabupaten Seram bagian timur SBT masih terbilang tinggi di hari keempat pasca perayaan Tahun Baru 2026. Dinas Pariwisata SBT mencatat sebanyak 1.250 jiwa memadati kawasan Pantai Gumumai sejak pagi hingga sore hari, Minggu 4 Januari 2026. Ribuan pengunjung tersebut datang bersama keluarga untuk menikmati suasana pantai, bersantai, hingga menghabiskan waktu libur awal tahun. Selain pengunjung, arus kendaraan yang masuk ke area pantai juga terpantau ramai. Tercatat kendaraan roda 2 sebanyak 200 unit, sementara kendaraan roda 4 mencapai 40 unit. Tingginya kunjungan ini menunjukkan minat masyarakat untuk berwisata masih cukup besar meski libur tahun baru telah berlalu beberapa hari. Untuk biaya masuk, pengelola memberlakukan tarif yang relatif terjangkau. Kendaraan roda 2 dikenakan tarif Rp5.000, sedangkan kendaraan roda 4 Rp10.000. Sementara itu, tiket masuk pengunjung dewasa sebesar Rp2.000, anak-anak Rp1.000, pedagang Rp15.000, serta kendaraan truk pulang pergi Rp15.000. Bapak Andi, salah satu pengunjung yang datang bersama keluarganya, mengakui Pantai Gumumai memang menjadi tujuan keluarga saat hendak berlibur. Ia menilai fasilitas di kawasan pantai sudah cukup memadai, namun tetap perlu perhatian ke depan. Kata dia, dengan pengelolaan yang lebih baik, Pantai Gumumai berpotensi menjadi destinasi unggulan daerah. Pantai Gumumai sendiri dikenal sebagai salah satu destinasi favorit warga Kota Bula dan sekitarnya, terutama saat libur panjang dan akhir pekan. Kita ke berita terakhir, Tribuners, dari Kabupaten Buru. Sepanjang 2025, KMP Wayangan angkut 4.106 penumpang Namlea Ambon.
Kapal motor penumpang atau KMP Wayangan mencatat produksi penumpang dan kendaraan yang cukup tinggi sepanjang tahun 2025 pada rute Namlea Ambon. Data produksi tersebut dihimpun sejak Januari hingga Desember 2025 dan menunjukkan peran vital KMP Wayangan sebagai sarana transportasi laut utama bagi masyarakat. Adi Rahman selaku administrasi kapal KMP Wayangan merincikan total penumpang yang diangkut sepanjang tahun 2025 mencapai 4.106 orang. Penumpang dewasa didominasi oleh kelas ekonomi dengan jumlah 2.751 orang, disusul kelas bisnis 1 sebanyak 1.354 orang, serta eksekutif sebanyak 1 orang. Selain penumpang, produksi kendaraan juga tercatat signifikan. Untuk kendaraan roda 2 tercatat 2.029 unit yang terdiri dari golongan 1 sebanyak 1 unit dan golongan 2 sebanyak 2.028 unit. Sementara itu, kendaraan roda 4 dan sejenisnya mencapai total 1.802 unit. Berikut rinciannya. Golongan 4 penumpang 255 unit, golongan 4 barang 176 unit, golongan 5 penumpang 1 unit, golongan 5 barang 1.328 unit, golongan 6 barang 39 unit, golongan 7 1 unit, golongan 8 1 unit, golongan 9 1 unit. Menurut Adi Rahman, tingginya angka produksi di tahun 2025 dipengaruhi oleh keterbatasan armada kapal feri atau di lintasan tersebut. Ia menambahkan KMP Wayangan menjadi pilihan utama masyarakat karena minimnya kapal lain yang melayani rute serupa. Tribuners, berita tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini, edisi 6 Januari 2026. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marsabesi pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.